Proyek food estate atau lumbung pangan yang digencarkan Presiden Joko Widodo tengah jadi perhatian. DPR bahkan berencana membentuk panitia khusus untuk mengawasi program tersebut. Baru-baru ini DPR mempertanyakan proyek food estate hingga dibahas oleh Komisi 4 DPR RI setiap rapat kerja dengan Menteri Pertahanan. Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin mengatakan jika food estate menjadi salah satu program Kementerian Pertanian yang tidak mencapai target dan bahkan gagal. Terbaru dalam rapat kerja pekan lalu, Komisi 4 DPR RI menyampaikan pihaknya tengah berencana untuk membentuk panitia khusus untuk proyek ini. Dirinya menyebut jika data produksi yang disampaikan Kementan tidak sinkron dengan keadaan stok beras di lapangan. Komisi 4 meminta Kementan untuk memperbaiki data produksi pangan. Pasalnya produksi beras dan pangan lainnya di lapangan tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional sehingga pemerintah terpaksa mengeluarkan kebijakan untuk impor. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, Indonesia memang memiliki mimpi besar untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui pembangunan food estate. Pembangunan kawasan pangan terpadu ini merupakan proyek strategis nasional yang melibatkan berbagai kementerian. Kemandirian pangan selalu menjadi cita-cita yang ingin dicapai setiap masyarakat di seluruh Indonesia. Seringkali kemandirian pangan menjadi salah satu tolak ukur atau indikator pembangunan suatu daerah berhasil atau dapat dikatakan sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah selalu berusaha untuk mencapai kemandirian pangan agar kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia tercapai. Salah satu bentuk usaha pemerintah Indonesia untuk menuju kesejahteraan masyarakat dengan membuat konsep pertanian food estate atau lumbung pangan. Ya, baru-baru ini Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin memang menyoroti program food estate yang dicapnya sebagai gagal, bahkan disebut-sebut banyak memaparkan data palsu. Menurutnya kinerja Kementerian Pertanian di tahun 2022 memburuk, salah satunya karena ditemukannya proyek food estate di sejumlah wilayah yang gagal dan tidak mencapai target. Sudin menyatakan diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kementerian Pertanian, terutama terkait dengan lemahnya koordinasi yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, utamanya dengan instansi terkait seperti Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Bappenas, Kementerian Perdagangan, serta Dirjen Anggaran. Food estate sendiri, pemirsa, adalah kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, serta organisasi dan manajemen modern. Di Indonesia sendiri, food estate menjadi salah satu program strategis nasional 2020-2024. Pemerintah menggenjot program food estate di beberapa wilayah antara lain di Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Harapannya program ini dapat memberikan kontribusi penyelesaian persoalan pangan yang mampu tercukupi dari dalam negeri. Lantas bagaimana sejauh ini perkembangan food estate di tanah air? Berikut informasinya. Kementerian Pertanian mengalokasikan lebih dari 1,5 triliun rupiah untuk melaksanakan program food estate pada 2021 dan 2022. Sementara untuk tahun 2023, Kementerian Pertanian menyiapkan anggaran dana alokasi khusus VC sebesar 2,3 triliun rupiah untuk pengembangan program food estate dan penguatan kawasan sentra produksi pangan. Selain itu, pemerintah juga menargetkan perluasan lahan pertanian yang digarap dalam program food estate di wilayah Kalimantan Tengah mencapai 82.778 hektar di tahun 2023. Berdasarkan catatan PUPR, food estate di Kapuas, Kalimantan Tengah telah memanen hasil produksi sebanyak 4,58 ton per hektar dari luas lahan sebesar 6 hektar. Proyek food estate di Kalimantan Tengah menggarap komoditas padi dan tanaman pangan lainnya dari lahan seluas 43.500 hektar. Kendati demikian, Kementerian Pertanian juga mengakui sejumlah alat mesin pertanian atau Alsintan yang digunakan dalam program food estate sudah dalam posisi mangkrak. Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin juga menyebutkan bahwa pihaknya telah memiliki bukti-bukti Alsintan yang mangkrak karena sudah mulai ditutupi alang-alang dan tanaman liar lainnya. Menurutnya, proyek ambisius sejak tahun 2022 ini masih minim output pada pertanian nasional. Berbagai sumber, IDX Channel.
Ya, sejumlah pihak memang mempertanyakan jawaban konkret keberhasilan proyek food estate dari waktu ke waktu. Komisi 4 DPR RI menduga jika terdapat kendala berupa ketiadaan bibit tanaman yang dapat dibudidayakan di wilayah gambut yang memiliki tingkat pH atau derajat keasaman lahan yang tinggi. Kritik juga berdatangan menyarankan agar pertanian monokultur skala besar tersebut dapat ditinjau ulang. Sebab jika proyek pertanian gagal panen, maka petani yang bermitra dengan pemerintah akan merugi. Peneliti lahan gambut menyampaikan jika penanaman jenis tumbuhan seragam dalam pertanian lumbung pangan cenderung bermasalah. Salah satunya rentan diserang hama dan penyakit tanaman. Ini mendorong penggunaan bahan kimia untuk mengendalikannya hingga berakibat pada pencemaran lingkungan. Wilayah tutupan pohon juga berkurang, alih fungsi lahan ini dapat memicu berbagai bencana yang menjadi sumber penderitaan warga sekitar. Bila fungsi alami gambut hilang oleh karena pertanian monokultur skala besar, maka ekosistem pun dapat terganggu. Situasi ini dinilai sebagai ancaman diantaranya kepunahan habitat satwa dan tumbuhan endemik gambut. Banjir di Kalimantan Tengah jadi contoh bencana yang timbul dari kerusakan lingkungan tersebut. Belum lagi kebakaran hutan dan lahan. Oris Anuga Putra, peneliti dari Pantau Gambut, berpandangan jika pertanian food estate di lahan gambut bukan hanya memakan biaya yang besar, tapi juga tidak akan menghasilkan produksi panen yang optimal seperti di lahan mineral. Greenpeace Indonesia juga mengkritik program pemerintah terkait food estate di wilayah Kalimantan dan Papua. Program food estate disebut bukannya memberikan solusi soal pangan, tapi justru malah menambah masalah berupa perubahan iklim. Organisasi tersebut menyoroti hutan alam dengan luas sekitar 700 hektar yang sudah dibabat habis untuk program food estate. Kemudian siapa yang akan melakukan restorasi dan pemulihan? Greenpeace menemukan hutan-hutan yang semula menutupi wilayah Kalimantan Tengah, kini sudah habis gundul dan diganti dengan kebun singkong yang tumbuhnya kerdil dengan batang yang sangat kecil. Sementara itu merujuk pada laporan ketahanan pangan PBB mengidentifikasi perubahan iklim sebagai pendorong kerawanan pangan global. Organisasi lingkungan ini berpandangan bahwa alih-alih memperbaiki beban ganda kekurangan gizi di Indonesia, program food estate justru dapat memperburuk ketahanan pangan nasional. Lantas, dapatkah program food estate menjadi sebuah solusi yang real untuk mencapai kemandirian pangan? Pada 2020, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB memang sempat memperingatkan para pemimpin dunia tentang pandemi COVID-19 yang berpotensi menyebabkan gangguan pada rantai pasokan makanan serta pendapatan. Mengacu pada peringatan tersebut, Presiden Jokowi meluncurkan program food estate dalam skala besar, jutaan hektar yang mana sebagian besar merupakan hutan adat ditandai untuk dikonversi, sebagian besar diantaranya untuk dibuat lahan sawah dan singkong. Di tengah tantangan risiko krisis pangan global yang melanda di berbagai negara, pemerintah terus melakukan berbagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan mewujudkan pangan yang berdaulat dan mandiri. Untuk mengakselerasi kemandirian pangan tersebut, pemerintah berupaya mendorong proyek food estate atau lumbung pangan di sejumlah daerah. Berbagai sumber, IDX Channel. Sementara itu pemirsa, sebelumnya Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo membeberkan bahwa program food estate di 3 provinsi berhasil, yakni di Kalimantan Tengah, Humbahas, dan Sunda, di mana hasil produksi sudah sesuai dengan yang diinginkan meski ada beberapa ratus hektar yang gagal. Syahrul mengatakan program food estate yang ada di Kalimantan Tengah seluas 30.000 hektar di Kalimantan Tengah di lahan rawa ini dapat dikatakan cukup berhasil. Sementara itu ia mengklaim bahwa lahan yang gagal tidak lebih dari 200 hingga 300 hektar, di mana menurutnya ini masih terbilang wajar. Dan pemirsa, menjadi pro dan kontra mengenai apakah food estate dapat menjadi solusi untuk mencapai swasembada pangan. Akan tetapi program yang memakan anggaran cukup masif ini harus menjadi tanggung jawab bersama dalam kesuksesannya. Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengatakan bahwa perwujudan food estate yang sudah dimulai di sejumlah daerah layak diapresiasi. Akan tetapi tantangan pada dekade-dekade mendatang diasumsikan lebih berat akibat perubahan pola musim, sehingga Indonesia perlu meningkatkan kesungguhannya dalam mewujudkan food estate. Mengelola sebuah lahan pertanian di lahan rawa memang bukan hal yang mudah dan tidak bisa dibandingkan dengan lahan di Jawa. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kalimantan Tengah, Sunarti menyampaikan,
Jika food estate di Kalteng sudah berjalan tahun ketiga dan hampir memasuki tahun keempat, yang diawali di tahun 2020 dengan program intensifikasi di Kapuas sebanyak 20.000 hektar dan Pulang Pisau 10.000 hektar. Food estate sejatinya diharapkan menguatkan citra pertanian modern berdaya saing dan memiliki kualitas yang dapat menembus pasar dunia. Banyak pengamat berpandangan jika program food estate dijalankan, maka pemerintah harus membuktikan bahwa program tersebut berhasil menjadi corong pembaruan sistem pertanian nasional. Dengan asumsi biaya transaksi dapat ditekan dan efisiensi operasi food estate dapat dicapai dengan baik, maka food estate akan menjadi instrumen kebijakan pemerintah dalam rangka penguatan ketahanan pangan berkelanjutan dan membawa multiplier effect pada modernisasi pertanian nasional. Membangun food estate juga akhirnya membangun korporasi petani dan membangun kelembagaan petani. Korporasi petani bukan sekedar bertumpu pada produktivitas dan kualitas produk pertanian, namun lebih banyak ditentukan kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan bisnis yang profit-oriented. Petani pun harus mendapat untung. Petani menjual beras sebagai produk hilir, bukan gabah sebagai produk hulu. Kementerian Pertanian harus memastikan bahwa timnya selalu bekerja maksimal dengan mendampingi SDM pertanian dan korporasi petani. Selanjutnya, keputusan atas penggunaan sumber daya untuk produksi harus menerapkan strategi driven by market atau setidaknya memperhatikan kondisi pasar. Dengan hal tersebut, maka fluktuasi harga diredam. Begitupun oversupply dan shortage supply produk pertanian dapat dihindari. Dan kita harapkan berbagai langkah dan strategi terus dimaksimalkan, terus dioptimalkan demi mencapai tujuan utama dari program food estate ini, yakni kemandirian pangan dan tentunya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Dan pemirsa, IDX Session Close-nya akan segera kembali dengan informasi lainnya.